Misteri rumah berdarah di Jalan Kenanga. Awal misteri rumah berdarah. Rumah itu berdiri di Jalan Kenanga nomor 12. Catnya kusam. Pagar besinya berkarat. Warga jarang lewat depan rumah itu. Kamu bisa merasakan suasana berat sejak mendekat. Damar berdiri di seberang jalan. Ia membawa kamera dan ponsel. Damar datang karena laporan warga. Ada rumah kosong. Ada noda darah yang tidak bisa hilang. Seminggu lalu, seorang anak melihat cairan merah menetes dari bawah pintu. Warga mengira itu karat atau cat lama. Mereka salah. Ketua RT memanggil polisi. Polisi datang. Mereka membuka pintu depan. Bau besi langsung terasa. Bau darah yang sudah lama. Lantai ruang tamu penuh bercak merah. Dinding dekat tangga juga terkena. Polisi menyisir rumah. Tidak ada mayat. Tidak ada tanda perampokan. Kasus ini cepat ditutup. Polisi menyebutnya sisa hewan. Warga tidak percaya. Noda darah itu tetap muncul setiap malam Jumat. Damar mendekati Pak Wira. Pak Wira menjaga area itu sejak 20 tahun lalu. Pak Wira tahu sejarah rumah itu. Pak Wira berkata pelan. Rumah itu milik keluarga Arman. Mereka pindah 10 tahun lalu. Mereka pergi tiba-tiba. Tidak ada pamit. Tidak ada penjelasan. Damar mencatat. Keluarga Arman terdiri dari 5 orang. Ayah, ibu, 2 anak, 1 paman yang tinggal bersama. Sejak mereka pergi, rumah itu kosong. Tidak ada yang berani membeli. Harga sudah turun berkali-kali. Damar masuk ke halaman. Rumput tinggi menutup jalan setapak. Pintu depan terbuka sedikit. Tidak ada garis polisi. Ia melangkah masuk. Kamera menyala. Lantai kayu berderit. Bercak darah masih terlihat. Warnanya gelap. Seperti sudah menyatu dengan kayu. Damar menyentuh dinding. Cat mengelupas. Di baliknya ada noda lama. Ini bukan baru. Ini berulang. Di ruang tengah. Ia melihat bekas seretan. Polanya menuju tangga. Damar mengikuti. Tangga kayu menuju lantai 2. Anak tangganya retak. Di dinding ada bekas telapak tangan. Ukurannya kecil. Seperti tangan anak. Damar berhenti. Ia menarik napas. Ini bukan cerita hewan. Ini bekas kekerasan. Di lantai 2 ada 3 kamar. 1 kamar terkunci. Pintu kamar itu penuh noda merah. Lebih banyak dari ruangan lain. Damar mencoba gagang pintu. Terkunci rapat. Ia memotret. Ia mencium bau lebih tajam dari bawah. Tiba-tiba terdengar suara. Seperti ketukan pelan dari dalam kamar. 1 kali. Lalu berhenti. Damar mundur 1 langkah. Kamera tetap merekam. Ia berbicara pelan. Ia menyebut namanya. Tidak ada jawaban. Tapi noda darah di pintu terlihat basah. Seperti baru muncul. Damar keluar rumah. Ia menutup pagar. Tangannya gemetar. Ini bukan rumah kosong biasa. Ia menemui Rina di kantor kelurahan. Rina bekerja di bagian arsip. Rina membantu tanpa banyak bicara. Rina menemukan 1 berkas lama. Laporan keluarga hilang. Tahun 10 tahun lalu. Nama Arman tercatat. Status tidak jelas. Tidak ada laporan pindah. Tidak ada surat kematian. Hanya 1 catatan tambahan. Catatan itu berbunyi. Dugaan kekerasan dalam rumah tangga. Pelapor anonim. Damar membaca ulang. Ia menatap Rina. Ini bukan cerita horor biasa. Ini kasus yang ditinggalkan. Malam itu Damar kembali ke penginapan. Ia memeriksa hasil rekaman. Di salah satu foto, ada bayangan di balik pintu kamar terkunci. Bentuknya kecil. Seperti anak berdiri. Wajahnya tidak terlihat. Tangannya menempel di pintu. Damar menutup laptop.
ia tahu satu hal. Rumah berdarah di Jalan Kenanga belum selesai. Darah itu bukan sisa masa lalu. Darah itu pesan. Dan pesan itu baru saja mulai berbicara. Penyelidikan yang dihentikan. Damar kembali ke Jalan Kenanga pada siang hari. Ia datang dengan Rina. Mereka ingin melihat rumah itu dalam kondisi terang. Warga memperhatikan dari jauh. Tidak ada yang mendekat. Kamu bisa melihat rasa takut di wajah mereka. Pak Wira membuka pagar. Ia membawa kunci lama. Kunci itu ia simpan sejak keluarga Arman pergi. Pintu depan terbuka penuh. Cahaya matahari masuk. Noda darah masih terlihat jelas. Tidak ada yang berkurang. Rina memotret lantai. Ia fokus pada pola. Bercak darah menyebar tidak beraturan. Ini bukan satu titik. Ini banyak sumber. Damar berjalan ke dapur. Ia melihat bekas pisau di meja kayu. Ada sayatan kecil. Jumlahnya banyak. Seperti bekas benda tajam dipukul berkali-kali. Rina membuka lemari bawah. Ia menemukan kantong plastik lama. Di dalamnya ada kain anak. Warnanya pudar. Ada bercak gelap yang sulit dibedakan. Rina berhenti. Ia menatap Damar. Ini bukan satu kejadian. Ini berlangsung lama. Mereka naik ke lantai 2. Pak Wira menunggu di bawah. Ia menolak naik. Ia bilang lantai atas selalu terasa dingin. Damar berdiri di depan kamar terkunci. Ia membuka kunci perlahan. Pintu berderit. Kamar itu sempit. Tidak ada jendela besar. Dinding penuh goresan. Ada bekas kuku. Tingginya sejajar dengan tubuh anak. Di lantai ada noda darah paling tebal. Polanya melingkar. Seperti tubuh kecil sering berada di titik itu. Rina melihat ke langit-langit. Ada noda menetes. Ini bukan dari satu waktu. Ini berlapis. Damar merekam setiap sudut. Ia bicara pelan. Ia menyebut nama keluarga Arman satu persatu. Saat ia menyebut nama anak bungsu, angin masuk tiba-tiba. Pintu kamar menutup sendiri. Rina tersentak. Mereka keluar kamar. Pintu kembali terkunci. Kuncinya jatuh ke lantai. Damar mengambil. Kunci itu dingin. Di luar rumah, Pak Wira menceritakan hal yang ia tahu. 10 tahun lalu, tetangga sering mendengar suara tangisan malam hari. Kadang teriakan, kadang suara benda jatuh. Istri Arman jarang keluar rumah. Anak-anak tidak lagi sekolah. Paman yang tinggal bersama sering terlihat mabuk. Suatu malam, Pak Wira melihat ambulans berhenti. Tidak lama. Pagi harinya rumah itu kosong. Tidak ada garis polisi. Tidak ada berita. Seminggu kemudian rumah itu disegel sebentar. Lalu dibuka lagi. Damar mencatat waktu dan kejadian. Banyak celah. Banyak hal tidak dijelaskan. Rina kembali ke arsip. Ia mencari laporan rumah sakit. Ia menemukan satu data. 10 tahun lalu. Seorang anak masuk IGD. Kondisinya kritis. Nama belakang sama. Alamat Jalan Kenanga nomor 12. Anak itu tidak bertahan. Data penyebab dihapus. Dokter yang bertugas sudah pindah. Damar membaca berulang. Ini bukan kebetulan. Malam hari, Damar mendapat pesan anonim. Pesan itu singkat. Jangan buka lagi rumah itu. Pesan kedua menyusul. Kamu tidak tahu apa yang dikubur di sana. Damar tidak membalas. Ia kembali membuka rekaman lama. Ia memperbesar audio dari kamar terkunci. Ada suara pelan. Seperti anak menghitung. Angkanya terputus. Berhenti di angka 5. Damar menutup laptop. Ia sadar ada pihak yang sengaja menghentikan kasus ini. Rumah berdarah bukan sekadar tempat terkutuk. Rumah itu adalah bukti. Dan ada orang yang ingin bukti itu tetap terkunci. Teror yang menyebar. Damar mulai merasakan perubahan.
Setiap malam ia terbangun pukul 2:15. Waktu itu selalu sama. Ponselnya menyala sendiri. Ada foto baru. Foto rumah di Jalan Kenanga. Sudutnya selalu berbeda. Damar tidak pernah mengambil foto itu. Rina juga mengalami hal serupa. Ia melihat noda merah di lantai kantornya. Saat dibersihkan, noda itu hilang. Lalu muncul lagi keesokan pagi. Warga mulai resah. Anak-anak mimpi buruk. Mereka menyebut rumah berdarah dalam tidur. Pak Wira menemukan bekas telapak kaki kecil di pos jaga. Jejaknya basah. Berhenti tepat di depan pintu pos. Damar kembali ke rumah itu sendirian. Ia datang malam hari. Kamera menyala. Ia ingin bukti. Lampu jalan di depan rumah mati. Hanya rumah itu yang terlihat jelas oleh cahaya bulan. Pintu depan terbuka. Padahal siang tadi terkunci. Damar masuk. Udara di dalam lebih dingin. Bau besi makin kuat. Di ruang tamu. Noda darah bergerak. Bukan menyebar. Tapi merayap ke arah tangga. Damar mengikuti. Ia merekam tanpa bicara. Di lantai 2. Dari kamar terkunci terdengar suara. Bukan ketukan. Tapi gesekan. Seperti kuku di kayu. Damar berdiri di depan pintu. Ia menyebut nama anak bungsu lagi. Suara berhenti. Pintu terbuka pelan. Kamar itu gelap. Lantai basah. Di dalam. Damar melihat bayangan kecil duduk di sudut. Punggungnya menghadap kamera. Bayangan itu berdiri. Ia berjalan tanpa suara. Kakinya meninggalkan jejak merah. Bayangan itu berhenti di depan Damar. Ia mengangkat tangan. Jari-jarinya hitam. Panjang. Tidak wajar. Damar mundur. Kamera jatuh. Lensa tetap merekam. Bayangan itu menunjuk dinding. Di sana muncul tulisan dari cairan merah. Tulisan itu terbaca jelas. Buka semuanya. Lampu kamar menyala sendiri. Bayangan itu hilang. Damar mengambil kamera. Tangannya gemetar. Ia keluar rumah tanpa menoleh. Keesokan hari. Video itu rusak sebagian. Tapi tulisan di dinding masih terlihat jelas. Rina melihat rekaman. Ia terdiam lama. Ia lalu membuka arsip lama yang belum pernah disentuh. Arsip itu tentang pengaduan warga. Laporan kekerasan berulang. Pelapor anonim yang sama. Nama Paman Arman muncul beberapa kali. Laporan dihentikan karena kurang bukti. Rina menemukan catatan internal. Ada perintah lisan untuk tidak melanjutkan. Pak Wira mendatangi Damar malam itu. Wajahnya pucat. Ia bilang sesuatu mengikuti dirinya dari rumah itu. Pak Wira mendengar suara anak memanggilnya dari luar rumahnya sendiri. Damar mengajak Pak Wira bicara jujur. Pak Wira akhirnya mengaku. Malam ambulans datang. Yang dibawa bukan satu orang. Ada lebih dari satu. Tapi hanya satu yang tercatat. Pak Wira melihat kantong hitam kecil. Ukurannya seperti anak. Ia disuruh diam. Ia takut. Ia menyesal. Sejak malam itu, teror makin jelas. Ini bukan gangguan tanpa arah. Sesuatu di rumah itu ingin kebenaran dibuka. Dan ia mulai mendekati semua orang yang terlibat. Rahasia yang dikunci. Damar dan Rina tidak punya banyak waktu. Teror makin dekat. Pesan yang muncul selalu sama. Buka semuanya. Mereka fokus pada satu nama. Paman Arman. Nama itu muncul di setiap laporan. Rina menemukan alamat lama paman itu. Sebuah kontrakan di pinggir kota. Tempatnya masih ada. Penghuninya baru. Pemilik kontrakan mengenali foto lama. Ia bilang penyewa itu pergi mendadak. Ia meninggalkan satu koper. Koper itu disimpan di gudang. Tidak pernah dibuka. Damar membuka koper. Di dalamnya ada pakaian anak, mainan rusak, dan buku catatan kecil.
Buku itu penuh tulisan tangan. Isinya jadwal, jam, hukuman. Setiap halaman mencatat nama anak, durasi, luka. Rina menutup buku itu. Tangannya gemetar. Ini bukan emosi. Ini fakta. Di halaman terakhir ada catatan tambahan. Malam Jumat. Jangan biarkan keluar. Ingatkan Arman. Damar sadar. Ayah mereka tahu. Ia diam. Ia membiarkan. Rina kembali ke arsip rumah sakit. Ia mencari dokter lama. Ia menemukan satu nama perawat. Perawat itu sudah pensiun. Ia mau bicara dengan syarat tidak direkam. Ia ingat malam itu. 2 anak di bawah. 1 masih bernapas. 1 sudah tidak. Paman ikut datang. Arman menyusul belakangan. Ia tidak melihat ke arah brankar kecil. Dokter ingin lapor. Ada tekanan. Kasus itu ditutup sebagai kecelakaan. 1 anak dikembalikan ke rumah. 1 lagi tidak pernah tercatat. Damar menghubungkan semuanya. Darah di rumah bukan 1 kejadian. Itu jejak berulang. Anak yang kembali ke rumah tidak selamat. Ia menghilang di kamar terkunci. Rina membuka denah lama rumah. Ia menemukan ruang kecil di balik dinding kamar. Mereka kembali ke Jalan Kenanga. Kali ini siang hari. Mereka membawa alat sederhana. Dinding kamar dibongkar sebagian. Ada ruang sempit. Di dalamnya ada tulang kecil, pakaian anak, dan kain pembungkus. Rina menutup mulut. Damar merekam. Ini bukti yang dicari. Di balik tulang itu ada ukiran di kayu. Hitungan kasar. 1 sampai 5. Angka itu sama dengan suara di rekaman. Pak Wira datang. Ia berlutut. Ia minta maaf dengan suara pelan. Ia tahu. Ia tidak berani bicara. Saat tulang diangkat, Damar merasakan udara berubah. Bau besi menghilang. Namun dari sudut kamar terdengar satu suara terakhir. Suara anak. Ia berkata 1 kalimat pendek. Jangan tutup lagi. Damar tahu. Ini belum selesai. Kebenaran harus keluar. Bukan hanya ditemukan. Dan ada satu hal lagi. Paman Arman belum pernah ditemukan. Akhir yang tidak ditutup. Damar menyerahkan semua bukti. Video, foto, buku catatan, tulang kecil. Semua ia serahkan ke polisi. Kasus dibuka kembali. Tekanan publik muncul cepat. Media lokal mulai meliput. Rina membantu mengatur data. Ia menyusun kronologi. Ia fokus pada jam, tanggal, nama. Polisi memanggil saksi lama, perawat, warga. Pak Wira ikut memberi keterangan. Nama Paman Arman masuk daftar pencarian. Wajahnya disebar ulang. 2 hari kemudian, polisi menemukan jasad pria di rumah kosong luar kota. Identitas cocok. Penyebab kematian jelas. Luka sendiri. Waktu kematian baru. Di lokasi ditemukan 1 catatan. Isinya singkat. Saya sudah dihitung. Damar membaca salinan laporan. Ia tidak merasa lega. Ia hanya merasa selesai. Rumah di Jalan Kenanga disegel resmi. Kali ini dengan garis yang tidak dilepas. Pemeriksaan forensik menemukan sisa lain. Bukan hanya 1 anak. Jumlahnya sesuai catatan. 5. Upacara pemakaman dilakukan sederhana. Warga hadir. Tanpa suara. Tanpa kamera. Setelah itu, kejadian aneh berhenti. Tidak ada noda baru. Tidak ada suara. Pak Wira pensiun. Ia pindah. Ia bilang tidur lebih tenang. Rina mengajukan laporan khusus. Arsip lama dibuka ulang. Prosedur diperbaiki. Damar menulis laporan panjang. Ia tidak memakai judul sensasional. Ia menulis apa yang terjadi, siapa yang diam, dan akibatnya.
Video terakhir diunggah. Isinya bukti. Tanpa musik. Tanpa efek. Komentar masuk banyak. Sebagian marah. Sebagian berterima kasih. Beberapa hari kemudian, Damar kembali ke depan rumah itu. Ia berdiri sebentar. Jendela kamar terkunci terbuka. Cahaya matahari masuk penuh. Tidak ada noda. Tidak ada bayangan. Damar pergi tanpa menoleh. Rumah berdarah tidak lagi meminta perhatian. Ia sudah bicara. Dan kamu tahu satu hal sekarang. Diam adalah bagian dari kejahatan. Rumah di Jalan Kenanga kini kosong dan terkunci. Tidak ada lagi noda darah. Tidak ada suara malam. Yang tersisa hanya catatan resmi dan ingatan warga. Kasus ini mengajarkan satu hal sederhana. Kejahatan tumbuh saat orang memilih diam. Kamu tidak harus menjadi pahlawan. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak menutup mata.